Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini pada mata pelajaran PAI kelas 2. Insyaallah hari ini kita masuk di bab keempat, yang mana pertemuan lalu sudah Ustadz Arifin awali dengan sebuah motivasi video. Apakah setelah anak-anak setelah menonton video itu jadi teringat bahwasanya kalau kita suatu saat kalau sampai meninggalkan sholat nanti akan menyesal. Nah, dalam video itu ada tayangan Badr dan teman-temannya, ada juga anak perempuan yang tidak jujur dalam melaksanakan sholat sehingga ketika ternyata qadarullah, takdirnya Allah, dia kecelakaan dan meninggal, ternyata dia menyesal. Nah, untuk mengawali pelajaran tentang sholat fardu, Ustadz Arifin sangat ingin kepada anak sebelum tahu tata caranya, tolong bangun kembali semangat untuk menjaga sholat 5 waktu dengan betul. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kita mulai dengan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, nasihat hari ini sebelum mulai tentang tata cara sholat fardu, pesannya adalah jangan tinggalkan sholat. Yang pertama adalah dalil atau perintah sholat. Tolong anak-anak ingat bahwasanya dalil perintah sholat, salah satunya perintah sholat untuk berjamaah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paket atau bisa dilihat di layar, ada dalil Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kita diminta untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk, yang artinya adalah sholat berjamaah. Anak-anak sekalian, kita akan mulai dengan pengertian sholat terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, sholat itu artinya adalah berdoa. Maka dalam setiap bacaan sholat kita, sebenarnya kita itu memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk, diberikan jalan yang lurus, diberikan ampunan, diberikan nikmat, dan lain sebagainya. Dimulai dari Al-Fatihah, ada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Dalam rukuk kita, dalam sujud kita, dalam tahiyat kita berlindung dari azab api neraka dan neraka jahanam. Bahkan ada yang berlindung dari fitnah dajjal. Jadi sholat itu adalah doa. Yang kedua, kemudian secara definisi sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram atau takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Jadi secara bahasa, sholat artinya adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian kenapa kok kita harus sholat anak-anak sekalian, terlebih sholat berjamaah? Satu, alasannya karena pahala sholat berjamaah 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. 1 dibanding 27. Misalnya kalau uang perbedaannya 1000 dengan 27.000. Nah kan sangat banyak kan, maka diutamakan untuk sholat berjamaah. Yang kedua adalah sholat adalah perkara yang pertama akan ditanyakan di akhirat kelak. Jadi dikatakan bahasanya kalau pertanyaan pertama tentang amal ibadah kita adalah tentang sholat. Maka harus berhati-hati, jangan sampai di awal pertanyaan kita sudah tidak bisa menjawab tentang sholat karena tidak pernah menjalankan sholat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selanjutnya anak-anak sekalian, ada macam-macam sholat fardu. Nah ini anak-anak sudah sangat hafal dan mudah banget. Sholat fardu ada yang sholat fardu atau sholat 5 waktu. Jadi istilah sholat fardu, fardu itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan. Maka sholat fardu ini tidak termasuk sholat duha, sholat sunnah misalnya. Kalau Ramadan sholat sunnah salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Jadi tidak termasuk juga tahajud. Jadi salat fardu adalah salat 5 waktu yang harus dikerjakan. Anak-anak sekalian, perlu diketahui beberapa tentang salat fardu. Untuk waktu, insya Allah orang-orang Indonesia dan era sekarang sudah tidak kesulitan mencari waktu, karena semuanya sudah menggunakan teknologi dan ada tandanya. Kalau zuhur berarti ada adzan zuhur, kalau asar ada adzan asar. Kalau dulu ketika belum ada waktu seperti itu, orang-orang yang tinggalnya mungkin di pedesaan belum ada yang tahu, mereka menggunakan perhitungan melihat matahari, melihat bayang-bayang matahari. Nah, anak-anak untuk ciri-ciri masuk waktu sholat kalau ingin menggunakan memperhatikan matahari bisa dilihat di halaman 53.
Seperti misalnya subuh itu sejak terbit fajar sampai terbit matahari, sebelum terbit matahari. Kemudian zuhur, kalau pas matahari di atas kepala tidak boleh, tapi kalau sudah mulai miring sedikit tergelincir namanya sudah boleh. Dan selain sebagainya nanti bisa dibahas. Ustaz Arifin hanya akan membahas tentang jumlah rakaat yang sangat mudah. Subuh tolong dijawab berapa rakaat? 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Dan terakhir tolong jawab salat isya 4 rakaat. Sehingga kalau dijumlah rakaatnya adalah 17. Jadi selama sehari semalam minimal kita melakukan 17 kali rakaat dalam sholat fardu. Belum ditambah sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, kalau bisa menjalankan, kalau kita bisa menjaga 17 ini, maka termasuk orang yang luar biasa dan semoga besok diselamatkan oleh Allah karena salah satunya ketika amalan pertama yang ditanyakan sholat. Ketika sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya juga akan mengikuti. Karena apa? Ketika sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sholatnya sudah betul, insya Allah tidak akan melakukan kemaksiatan yang lain. Nah, ini perlu dijaga dan dibiasakan. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Nah, kita akan lanjutkan di tata cara sholat. Secara lengkap ada di halaman 54. Ustaz Arifin akan membahas secara umum. Semoga dalam waktu dekat, semoga di setelah semester 1 ya, kita masuk di bulan Januari 2021, kita bisa ketemu secara langsung meskipun bertahap, semoga kalau tidak ada perubahan informasi. Ustaz Arifin akan mengajak anak-anak untuk praktek sholat dengan betul termasuk dengan bacaannya. Kalau dengan video, Ustaz Arifin saya kira perlu sampaikan yang secara umum saja. Untuk hafalan dan prakteknya bisa dilakukan di rumah bersama dengan orang tua. Termasuk ini, ketika orang tua berhasil membetulkan gerakan sholat dari anak, maka seluruh sholatnya anak, kalau berdasarkan apa yang telah disampaikan orang tua itu berarti termasuk pahala yang mengalir, termasuk pahala jariah. Karena selama dia sholat dan sholatnya betul, karena karena dibantu oleh orang tua, maka orang tua termasuk berperan dalam membantu anak membetulkan sholat. Maka termasuk Ustaz Arifin mengajak kepada orang tua yang ada di rumah, ayah ibunya anak-anak sekalian, untuk juga bisa minimal tahu gerakan sholat dan bacaan sholat sesuai dengan apa yang telah Nabi ajarkan. Yang pertama adalah tentang niat. Jadi anak-anak perlu dibahas beberapa hal. Yang pertama tentang niat. Jadi setiap ibadah, salah satunya yang kita bahas adalah sholat, harus diawali dengan niat. Di mana niat ini dilaksanakan atau dilakukan di dalam hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lafadz yang diucapkan. Jadi cukup niat di dalam hati bahwasanya kita akan melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah berdiri tegak dan menghadap kiblat bagi yang mampu. Jadi sangat utama kalau sholat itu bisa berdiri tegak dan menghadap kiblat. Jelas ya, kiblat kita ada di sebelah barat, miring beberapa derajat ke arah utara sedikit. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ini wajib, termasuk rukun. Jadi kalau tadi ibadah sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram ini tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan gerakan lain, tidak boleh, harus dilakukan. Kemudian membaca iftitah, yaitu Allahumma ba'id baini, ada di halaman 54, anak-anak bisa lihat. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah diawali dengan ta'awud, kemudian surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai dilanjutkan dengan surat atau ayat. Tidak harus surat tapi ayat. Jadi misalnya surat Al-Alaq karena panjang boleh setengah-setengah. Jadi misalnya ada 19 surat, kita baca 10 surat di rakaat pertama dan 9 surat di rakaat kedua boleh. Jadi tidak harus satu surat. Bahkan juga boleh membaca surat-surat panjang yang ada dalam Al-Baqarah misalnya di tengah ayat. Yang penting usahakan untuk faham. Kalau kita bisa faham ayat atau suratnya, insya Allah salat kita lebih khusyuk. Yang keenam adalah rukuk. Catatan penting tentang rukuk adalah tumak ninah. Sekarang kalau ada pertanyaan apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu artinya adalah gerakan tidak tergesa-gesa, dilakukan secara sempurna dan tenang. Sekali lagi,
Tumak ninah artinya tidak tergesa-gesa, sempurna dan tenang. Jadi tidak ada rukuk yang baru turun langsung naik lagi. Jadi tidak dilakukan seperti itu. Tumak ninah itu artinya kita turun dulu, kemudian tenang baru membaca doa. Setelah selesai doa, tenang dulu baru naik. Dan gerakannya betul sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Tidak boleh rukuk seperti apa gerakan mematok ayam, ayam mematok padi. Jadi cepat naik turun tidak boleh. Jadi dilakukan dengan tumak ninah. Itu catatan penting tentang tumak ninah. Karena anak-anak mungkin tergesa-gesa, pengen sholatnya segera selesai, tidak boleh. Yang ketujuh adalah iktidal atau sami Allahu liman hamidah. Ini juga harus dilakukan dengan tumak ninah. Jangan baru sami Allah langsung turun. Sami Allah selesai tenang baca doa, selesai baru gerakan lain. Itu namanya tumak ninah. Yang kedelapan adalah sujud. Dilakukan sebanyak 2 kali, juga dilakukan dengan tumak ninah. Kemudian yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud. Ini adalah istilah khusus namanya duduk iftirashi. Anak-anak tolong ingat besok kalau ada pertanyaan tentang apa itu duduk iftirashi. Duduk iftirashi adalah duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud kan anak-anak berdiri. Bentuk kakinya seperti bagaimana? Kan tahu ya, sudah pernah Ustaz Arifin ajarkan. Itu namanya duduk iftirash. Yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Jadi ada duduk tasyahud, itu adalah duduk di mana kita akan akhir sholat, di saat akhir sholat sebelum melaksanakan salam. Dan ketika kita sudah melaksanakan duduk tasyahud, jangan lupa untuk membaca membaca tasyahud dulu, at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibatu. Kemudian setelah selesai membaca itu dilanjutkan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai seterusnya sampai innaka hamidum majid. Kemudian baca doa berlindung yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dilanjutkan yang ke-14 adalah salam. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Dilakukan dengan tertib. Jadi maksudnya tertib adalah semua gerakan tadi dilakukan dengan urut. Nggak boleh karena saya lagi capek mau dari sujud dulu. Nggak boleh, semuanya harus dimulai dari awal, dari niat berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram sampai nanti akhir dengan salam. Kemudian ketika salam ada catatan penting yaitu ketika salam usahakan kita menengok dengan sempurna. Bahkan salah satu hadis mengatakan kalau Rasulullah itu sampai terlihat pipinya yang putih. Jadi nggak ada salam kok cuman miring sedikit. Jadi salam benar-benar sampai miring sampai dengan pipinya Rasulullah yang dilihat oleh para sahabat terlihat. Itu menunjukkan bahasanya posisinya sempurna. Nah, anak-anak sekalian itu adalah tentang sholat fardu. Silakan anak-anak praktekkan dan secara detail supaya videonya ini enggak terlalu panjang, anak-anak bisa baca sendiri terkait dengan doa-doanya. Semoga kita segera ketemu dan Ustadz Arifin bisa mengajarkan dan mengecek secara langsung. Sembari Ustadz Arifin mencari cara supaya doa-doa ini bisa tersampaikan ke anak dan anak bisa hafal. Terakhir anak-anak sekalian, tugas evaluasi PAI hari ini adalah menulis rangkuman yang ada di halaman 61. Ada nomor 1 sampai 4 itu penting, tolong ditulis. Kemudian kalau sudah tulis di buku, di foto, kirimkan ke Ustadz Arifin. Insya Allah di hari Sabtu Ustadz Arifin koreksi sekalian dengan nilai-nilai yang lain supaya lebih mudah. Nah, anak sekalian untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.